Jangan tidur di luar kos. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo semuanya. Halo. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin, nama aku Iksan Abdul Rauf dari Prodi S1 Matematika angkatan 2020. Aku berasal dari Jombang. Nama aku Azrinda Faulia dari Prodi Pendidikan Matematika, asalku dari Nganjuk. Dan aku Safa Fadila Haritama, bisa dipanggil Safa, dari program studi S1 Matematika, asalku dari Provinsi Baru, Papua Selatan, tepatnya di Kota Merauke. Saya Muhammad Hamdan Firmansyah dari Prodi Pendidikan Matematika. Asal daerah saya sedikit jauh dan mungkin kurang terkenal. Saya berasal dari Papua yang sekarang daerahku bermekaran. Jadi nama daerahku sekarang Nabire dari Papua Tengah. Aku Nafis, nama lengkap aku Muhammad Nafis Hakim. Di sini aku prodinya Pendidikan Matematika, terus offering E. Kemudian asal daerahku, aku asal dari Kediri, dekat kok di sini. Tepatnya Badas, dekat Jombang. Apa yang pertama kali kakak rasakan saat merantau di Malang? Seneng ya, karena kan sesuai impian nih, wah bisa kuliah nih di Jawa, di Malang. Terus selanjutnya tertantang ya, karena kan ini kali pertama hidup sendiri, tinggal sendiri, gimana ngurus diri sendiri. Dingin di sini tuh. Bukan apa, tapi awalnya ya notabene-nya saya itu tinggal di daerah pesisir, jadi panas. Ya panasnya di sana sekira rata-rata lah 30 hingga 36 derajat. Gitu. Jadi kalau di Malang yang rata-ratanya 22 hingga 30, aku kedinginan jujur dalam 2 bulan pertama di Malang, dan di bulan keduanya sakit. Awalnya itu saya merasa, ya awalnya kan saya di Kediri. Di Kediri itu tidak terlalu padat kendaraan, sehingga pas pertama kali di sini saya agak khawatir sih, jujur aja, karena kota besar, Malang kan merupakan kota besar dan banyak sekali mahasiswa yang ada di kota Malang ini gitu. Jadi saya mikir, wah gimana kalau kedepannya bakalan sering terlambat atau misalnya begitu, karena dikarenakan alasan macet begitu. Jadi pemikiran saya yang pertama kali datang ke sini ya karena khawatir kena macet gitu. Oke. Pertama kali aku rasakan, karena di Jombang ini kan tergolong dataran rendah ya. Terus ke Malang yang dataran tinggi, yang pertama kali dirasakan pasti kedinginan. Apakah kakak merasakan culture shock saat datang di Malang? Ya banget. Dingin di sini tuh, dingin banget. Kalau merasakan culture shock enggak juga sih. Soalnya tempat tinggalku juga budayanya masih mirip-mirip sama di Malang, jadi nggak terlalu merasakan culture shock. Shock itu di sini itu orang-orangnya apa ya, gampang gitu loh. Kalau misalnya mau deket ke orang lain itu cepet. Terus kalau misalnya mereka itu saling menjaga perasaan, itu yang aku masih kurang bisa laksanain sekarang gitu loh. Soalnya kan masih belum mengenal orang dari setiap itunya langsung, soalnya karena mereka kan ya di sini rata-rata banyak dari Jawa, jadi sudah tahu kebiasaan di Jawa, sedangkan saya ya sekolahnya bukan di Jawa, SMA saya bukan di Jawa gitu loh. Itu aja mungkin. Banyak sih, terutama macet, karena dari asalku itu nggak macet, jalannya tuh longgar banget. Jadi kalau macet terus nggak bisa mepet karena pasti bakal telat. Karena kalau aku dulu mepet-mepet bisa sih OTW-nya karena nggak ada macet. Terus bahasa, di sini tuh ngomong, aku kan tahu bahasa Jawa, tapi ada teman-teman yang bahasa Jawanya kosakatanya nih asing gitu sih. Tentang culture shock saya nggak terlalu merasakan shock gitu ya, karena budaya di sini itu tidak jauh beda dengan budaya di lingkungan asal saya, yaitu Kediri. Karena ya emang dekat dan gak terlalu beda. Mungkin ada beberapa, sebelum saya kesini itu saya lebih khawatir tentang bahasa daripada budaya, karena sebelumnya itu saya
tiap hari full bahasa Jawa. Kemudian kesini itu saya mikir karena di UM itu kan cangkupan lingkungannya, ruang lingkupnya itu sangat luas, sehingga saya mungkin nanti bakalan sering memakai bahasa Indonesia. Jadi dan waktu itu bahasa Indonesia saya ketika dalam speaking itu kurang terlalu bagus, jujur saja begitu. Saya yang daripada kultur saya shock terhadap budaya, saya lebih ke bahasa. Apakah ada kejadian unik saat dalam perantauan di Malang? Sebenarnya nggak unik sih, tapi sering terjadi telat karena nggak bisa ngatur waktu. Oke, kejadian unik ini waktu pertama kali aku datang ke Malang. Kan aku berangkat di hari Minggu sore hari. Nah, paginya di hari Senin itu kan udah masuk perkuliahan. Nah, aku itu berangkat jam 5 pagi tanpa pakai jaket. Bayangin dinginnya seperti apa di Malang pagi-pagi jam 5 tanpa jaketan. Kalau di Kediri itu kan relatif lebih panas, ya relatif panas daripada sini ya. Itu saya termasuk jarang sakit. Terus kemudian ketika di sini itu karena masih menyesuaikan adaptasi lah ya dengan hawa, suhu di sini gitu. Jadi terkadang saya pilek, lebih sering pilek di sini gitu. Terus yang paling unik itu saya kan udah 2 kali pulang. Nah, pulang pertama itu 1 pekan, kan UTS itu Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, sampai Kamis kalau saya. 1 pekan sebelumnya itu saya pulang, Jumat, Sabtu, Minggu saya pulang. Terus habis itu pas kembali hanya situ saya sakit. Nah, jadi habis pulang terus sakit. Itu hari Seninnya, sehingga pas matkul di ujian di matkul pertama di hari Senin itu ada 2. Yang pertama itu saya masih kuatkan, terus akhirnya saya nggak kuat, akhirnya matkul kedua saya izin. Kemudian itu saya izin Selasa, alhamdulillahnya itu matkul umum sehingga online gitu. Jadi aman, saya masih mengerjakan UTS di hari Selasa. Kemudian Rabunya sudah sehat. Kemudian setelah UTS selesai sampai Kamis, Jumat itu saya pulang karena harus mengambil ijazah di MAN begitu. Sehingga Jumat, Sabtu, Minggu setelah UTS itu saya pulang. Seninnya saya sakit lagi. Jadi ya izin, ya gimana lagi gitu. Jadi yang paling unik saya masih beradaptasi, dan ternyata 2 kali saya pulang dan 2 kali pula saya habis pulang itu sakit demam begitu. Kejadian unik itu menurut saya sih, entah kenapa saya itu orangnya suka kuliner ya, suka makan. Dan di sini secara tidak sengaja, secara ajaib itu dapat kelompok teman itu yang sering banget review makanan di mana gitu. Misalnya di tempat ini murah, langsung kita gas ke sana makan. Ya alhamdulillah lah, jadi nggak notabene makan sekitaran kosan gitu. Lumayan ada kuliner Jawa gitu loh. Itu di kantin FMIPA waktu itu tuh ada aku sama teman-teman, kebetulan teman-teman dari Jawa Barat kan, dari Bekasi, terus bude kantinnya ini bilang, ini enak loh, menjes namanya. Aku juga kepo tuh, menjes apaan, kayak budenya ini bener-bener pintar ngerayu gitu loh buat beli si menjes ini. Nah terus akhirnya aku beli kan, pas gigit ternyata aku tahu ini tuh apa, cuma beda nama. Kalau yang aku tahu tuh gembos. Itu bener-bener kocak sih, ketawa sama teman-teman cuma karena perbedaan nama. Bagaimana kehidupan perkuliahan kakak saat perkuliahan offline pertama kali berlangsung? Saat perkuliahan offline pertama kali berlangsung pastinya kaget, karena ngampus kan nggak ditentukan kelasnya di mana ya. Bingung nyari gedung, apalagi gedungnya nggak cuma 1-2. Kalau ngomong terkait perkuliahan offline ya, itu saya nggak kaget sih, karena saya juga tidak merasakan perkuliahan secara online. Jadi jujur saja saya tidak bisa membandingkan antara perkuliahan online dan juga offline. Tapi kalau dilihat dari perbandingannya itu pendidikan keberlangsungan KBM secara online, itu saya pernah merasakan itu ketika waktu MAN kan. Itu tapi ya saya merasa biasa saja, dan selama ini oke, aman. Ya jujur saja mungkin tetap seperti mahasiswa biasanya, masih banyak keteteran, tapi sebenarnya berada dikelilingi tugas tapi masih bisa gabut gitu loh. Gitu. Oke, kalau ditanyain mengenai perkuliahan ya biasa aja sih, karena kan sebenarnya untuk kuliah itu sama aja kayak
sekolah pada umumnya. Namun bedanya karena ini sifatnya merantau, jadi mungkin kadang masih kesiangan kalau kuliah offline. Jujur ya masih kurang sesuai dengan ekspektasi saya saat masih SMA, saat masih ingin merasakan kehidupan kuliah gitu loh. Ya yang saya tahu dari kakak-kakak saya itu mereka ketiban tugas, saking banyak tugasnya jarang di rumah gitu loh. Tapi kalau saya lihat, saya lebih suka di rumah karena kalau nugas, karena saya maba, nugas untuk di luar itu masih sedikit kurang punya referensi tempat gitu loh. Tapi nggak tahu kedepannya, mungkin mirip sesuai dengan yang dikatakan kakak-kakak saya. Tapi kalau untuk saat ini ekspektasinya tidak sesuai. Sulit tidur karena kepikiran besok telat apa enggak, karena nggak ada yang bangunin. Itu awal-awal sih, cuma setelah itu udah santai, udah adaptasi sama waktu-waktu perkuliahan. Terus masalah makan juga, kalau dulu kan biasanya dimasakin tinggal makan. Sekarang kalau nggak masak sendiri ya berarti beli. Terus kadang ya males gitu mau makan karena nggak tersedia, nggak kayak dahulu. Bagaimana cara kakak mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai anak perantauan? Kalau mengatur waktu, biasanya aku kalau malam hari itu kayak buat list gitu apa yang mau dilakukan besok. Terus misal ada jadwal-jadwal kayak yang udah ditentuin beberapa hari yang lalu juga dicatat. Oke, kalau ditanya untuk mengatur waktu, biasanya pagi itu bangun kan subuh ya, sholat subuh. Nah, terus aku biasanya berangkat ke kampus itu sebelum jam 7 ya, jam 7 udah masuk jadwal kuliah. Nah, itu biasanya aku di kampus sampai malam jam 7 juga, baru balik lagi ke kos gitu. Terkait mengatur waktu, saya kan saya ulangi lagi Baren. Oke, langsung aja. Terkait pengaturan waktu dalam kehidupan sehari-hari saya, karena saya itu tinggal di pondok, kemudian jadi ya sebelum perkuliahan itu ada kegiatan pondok habis subuh itu ada ada kegiatan pondok, habis itu setelah itu persiapan kemudian berangkat ke kuliah. Setelah itu kalau terkait belajar itu biasanya kan kalau perkuliahan itu enggak dari jam 7 sampai sore itu setiap hari kan enggak. Jadi mungkin diantara salah-salahnya itu saya bisa mengambil waktu untuk belajar. Tapi saya jujur saja kalau dalam hal belajar kurang begitu menyempatkan waktu. Cuman untuk sementara ini saya lebih ke mengerjakan tugas daripada belajar. Sehingga kalau tidak ada tugas atau mungkin sedikit tugas, saya masih terlalu mudah untuk terlena begitu. Kemudian kalau dominan waktu yang sering saya untuk belajar itu adalah malam, karena ya setelah itu kan sampai sore, katakanlah sampai sore, kemudian ada kegiatan pondok habis maghrib sampai isya, kemudian isya sampai katakanlah jam 9, biasanya antara jam tengah 9 sampai jam 9. Nah habis itu jam 9 kalau masih kuat itu belajar dan juga mengerjakan tugas itu, tapi kalau nggak kuat ya udah tetap tidur gitu. Mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, ya untuk saya jujur saya terima kasih ke orang tua saya. Nah itu mereka, karena saya tinggal di tempat yang jauh, ibu saya itu berasal dari Jawa dan bapak saya itu sudah merantau dari dia setelah dia lahir. Jadi dari kecil bapak saya sudah di Nabire duluan sebelum saya lahir. Dan itu mereka sudah membekalkan saya dengan peraturan-peraturan merantau gitu loh. Jadi bagaimana cara mengatur uang, cara mengatur waktu tidur, cara mengatur waktu untuk bermain gitu, itu sudah. Tapi ya kalau dibilang implementasinya kehidupan nyata masih kurang. Soalnya sering terlena bermain gitu, sering terlena ya keluar bareng teman, lupa waktu, nggak kerja tugas, ya itu ada. Kalau tugas jangan ditumpuk, itu benar-benar harus dilakuin sih, karena kalau udah numpuk banyak, udah waktu berantakan, nggak bisa istirahat, tidur kurang, terus nanti sakit. Terus kalau healing bisa healing sih. Kalau mau main tuh boleh banget, cuma lihat waktu juga, karena kebanyakan sekarang mikirnya
nantilah seriusnya nanti-nantian. Nah itu sih yang bikin tatanan waktu berantakan banget. Jadi kalau aku ya tetap prioritas tuh kuliah, jadi tugas-tugas diselesaikan. Kalau masih mau belajar mendalami materi ya gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, terakhir pesan-pesan buat teman-teman perantauan di luar sana. Oke, kesan pesan buat perantauan yang lainnya ya. Mungkin saya ingat waktu tidurmu. Soalnya beberapa teman-teman perantauan saya suka begadang dan akhirnya sakit. Semangat. Saya jujur saja kan kalau dari Malang ke Kediri itu tidak dekat lah hitungannya, karena teman-teman saya terutama di pondok itu banyak yang dari jauh-jauh juga, baik itu dari Jawa maupun bahkan luar Jawa juga banyak gitu. Jadi saya juga mendengar cerita berbagai cerita apapun itu terkait perantauan itu ya saya merasa kayak aku sebenarnya masih di sini saja. Jadi saya ingin menyampaikan saja, tetap semangat, jaga kesehatan dan juga atur waktumu sebaik mungkin gitu. Ingat hidup adalah perjuangan. Oke. Bagus. Semangat, kalau kangen ya video call orang tua, teman. Mellow sedih tuh di rantauan sendiri tuh banyak yang ngerasain. Kalau gitu ya udah kumpul-kumpul aja sama teman-teman sesama rantau yang relate sama perasaan kita. Pokoknya karena kita di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak usah sungkan kalau mau minta tolong ke teman, karena pasti nanti teman juga bakal minta tolong ke kita sesama rantau. Terus kalau ada libur panjang ya pulang kampung. Oke, untuk pesannya jangan tidur di luar kos.